Shalom, selamat pagi dan salam terkasih buat umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan yang indah ini. Berjumpa kembali di Renungan Harian. Biarlah melalui perenungan ini kita mendapatkan akan berkat yang luar biasa dan juga mendapatkan akan kekuatan khususnya secara rohani. Sebelum kita mendengarkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun di dalam keadaan yang lebih baik lagi. Pada jam yang baik ini ya Tuhan, kami rindu mempelajari firman Tuhan. Biarlah kuasa Rohul Kudus menaungi hati dan pikiran ini, agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan Tuhan pada pagi hari ini ialah kekuatan hanya di dalam Tuhan. Ayat intinya kita bisa lihat dan nanti bisa diulang-ulang kembali, terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bunyinya demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kehidupan kita ini sebagai umat-umat Tuhan, yaitu pernah menghadapi yang namanya perjuangan, bahkan mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi pada hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang bagaimana mendapatkan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Pada waktu kita menghadapi, yaitu tadi tantangan, bahkan rintangan di dalam hidup kita, bisa jadi juga kita mengatakan, yaitu merasa lemah dan tidak berdaya. Melalui Alkitab firman Tuhan ini mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan akan menjadi nyata. Khususnya juga bagi yang meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berseru hanya di dalam nama-Nya. Ketika kita menyerahkan akan kehidupan ini, akan diri kita masing-masing kepada Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan yang baru, supaya kita boleh menghadapi akan segala sesuatu yang mungkin kita rasakan, yaitu berat, akan terasa ringan bersama-sama dengan juru selamat di dalam kehidupan ini. Allah itu juga tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya dengan sendirinya, tetapi Ia mengundang kita untuk datang kepadanya. Di dalam apa? Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam membaca akan firman Tuhan, dan meminta bantuan kepadanya, berseru kepadanya apa yang sedang kita alami. Tetapi walaupun di dalam keadaan suka juga, kita tetap datang kepada Tuhan. Dan jangan di waktu-waktu di dalam keadaan hanya tertentu saja. Ketika kita percaya padanya, Ia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita di dalam kehidupan kita sekalian.
ketika kita menghadapi penderitaan. Mungkin kita rasakan itu sulit, tetapi kita juga nanti akan melihat berkat di baliknya. Tetapi seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan atau Alkitab, penderitaan kita tidak pernah sia-sia apabila kita bersama-sama dengan Juru Selamat tersebut. Dia dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk kita boleh bertumbuh di dalam kerohanian dan mengajarkan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan daripada manusia itu sendiri. Pada waktu kita juga ketika membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang tersebut. Memberikan dukungan, memberikan doa, memberikan semangat, memberikan support, kasih kepada sesama manusia, membawa akan pengharapan, perubahan, bahkan bisa jadi penyembuhan kepada orang tersebut karena kita berseru di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan ini adalah sumber inspirasi, adalah sumber kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Saat kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya, kita akan menemukan yang namanya kebijaksanaan, dan kita menemukan yaitu panduannya di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita jalani. Jadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan hanya di dalam Tuhan, sempurna di dalam kehidupan kita. Walaupun kita juga adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki keterberdayaan. Tetapi apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, kita memegang akan tangan Tuhan, maka semua boleh terjalani dengan penuh sukaria. Teruslah berpegang pada janjinya di dalam setiap juga suka maupun duka. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, mendatangkan akan berkat-berkat yang indah. Jangan lupa juga supaya kita membagikan akan pesan ini terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar mereka juga menemukan kekuatan, mendapatkan kekuatan walaupun di dalam kelemahan, dan mereka merasakan berkat-berkat tersebut. Bukan hanya kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kesaksian kehidupan kita, bahwa kita merasakan, kita mengalami, yaitu kekuatan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan melalui doa, melalui seruan, bahkan melalui hubungan kita bersama dengan Tuhan. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.